Nah, itu tadi setelah kita selesai menghitung gaya desain diafragma yang sudah kita perbesar dengan 25%, dan ternyata masih lebih kecil daripada gaya desain diafragma minimum gitu ya. Otomatis kita menggunakan gaya desain diafragma minimum. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memodelkannya ke dalam struktur kita? Nah, berikut ini adalah selengkapnya. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menginputkan ke dalam diafragma kita atau lantai gitu ya. Nah, caranya nanti dengan beban terbagi merata seperti yang sudah saya tunjukkan di awal sekali itu ya, dari video sosialisasi kemarin. Jadi beban itu beban inersia, artinya menjadi beban terbagi merata per satuan luas dari plat lantai gitu, ke arah rencana, ke arah X dan ke arah Y gitu. Nah, di sini kalau diamati pada plat yang tambahan yang warna pink sendiri ini, itu kan berbeda warna dengan plat lantainya. Yang plat lantai warna merah, yang tambahan itu warna pink gitu ya. Nah, ini sebetulnya kenapa dia beda warna? Karena plat ini menghadapnya terbalik. Jadi dia sedang menghadap ke terbawah gitu. Nah, ini untuk analisis diafragma ini lebih baik disamakan semua. Yang warna pink ini harus kita balik menjadi warna merah semua gitu. Maka kita pilih 40 meter. Ini 40 meter, oke. Kita pilih yang plat yang bagian tambahan kemarin. Seperti ini. Maka kita assign area. Ini reverse local tree. Ini dia. Kita klik apply. Nah, ini dia. Itu. Jadi seperti saya bilang terbalik dia. Mukanya tuh yang tadi kita lihat warna pink itu adalah muka sisi bawah dari plat. Dari shell-nya elemen. Maka sisi shell kita balik menjadi sekarang sama gitu ya. Gitu. Untuk kebutuhan ini mari kita hilangkan dulu frame-nya karena kita mau fokus ke plat. Maka frame-nya not in view dulu. Oke, kemudian ini kita normalkan dulu penampilannya. Join-nya juga kita hilangkan dulu ya. Ini juga join-nya mengganggu sekali. Join not in view. Oh, ya join, betul. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Nah, bebannya tadi kita hitung. Waduh, kita harus hitung luasan ini ya. Ini luasan ini berapa ya? Iya, kita langsung hitung luasannya dulu. Karena tadi gayanya kan sudah dapat sekian kilonewton, tapi dibagi luasan plat gitu. Nah, mari saya hitung dulu luasan plat ini menggunakan Excel. Nah, ini proses perhitungan luasannya. Saya menghitungnya dengan 4 bias seperti ini. Sudah saya hitung APX-nya dari luas tambang gross-nya ini, kalau dijumlah hasilnya ini, dan void-nya ada 1, 2, 3, ada 3 void, dan kalau dijumlah hasilnya ini. Sehingga netonya adalah segini. Ini ya ilustrasinya ya. Saya menggunakan 4 buah bias. 1, 2, 3, 4 gitu. Maka bebannya per meter persegi sama dengan yang arah X FPX dibagi luas ini, arah Y sama dengan FPX juga yang arah Y dibagi FPX dibagi luasan. Nah, inilah nilai beban yang akan kita inputkan ke dalam diafragma dalam bentuk luasan beban per meter persegi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara inputnya? Nah, mari kita lihat dulu penjelasan sosialisasi SN ini. Nah, jadi cara inputnya beban diafragma itu di sini jelaskan beban yang terjadi pada diafragma sebenarnya ada dua, ada beban gempa, ada beban diafragma yang kita hitung dengan rumus 51 yang sudah ketemu barusan ya. Nah, kalau beban gempa Fx itu diaplikasikan secara simultan, secara bersamaan pada setiap elevasi lantai pada model struktur yang keseluruhan gitu. Nah, ini dia penggambarannya seperti ini. Yang Fx ini adalah gaya gempa ya. Kalau dari static equivalent jadi seperti ini. Kalau kita kan sudah berhasil ya dari analisis dinamik, kita hitung gaya geser tingkat. Kalau kita kurang-kurangkan, ketemulah gaya horizontal per tingkat gitu. Nah, yang kita lakukan sebenarnya sebelah kiri ini kan selama ini. Jadi gaya
gaya gempa bertingkat langsung diaplikasikan pada struktur yang utuh gitu. Nah, sedangkan pada diafragma, nah ini bentuk yang warna merah ini. Jadi FPX itu atau gaya diafragma itu bisa diaplikasikan pada suatu tingkat at a time. Jadi satu persatu gitu ya. Jadi FPX itu tidak bisa langsung kita kasih seluruh lantai 1 sampai 10 bersamaan, tidak. Logikanya dia harus dikasih satu-satu. Jadi lantai 1 dikasih, yang lainnya nggak usah dikasih. Lantai 2 dikasih, yang lainnya nggak usah dikasih gitu ya. Nah, tapi bisa digunakan individual diafragma model. Jadi kita bisa aja memodelkan hanya satu tingkat per level diafragma, atau pada langsung overall building model, pada langsung model struktur yang keseluruhan. Seperti apa itu? Seperti ini bentuknya. Nah, ini dia gitu. Jadi FPX itu harus per lantai, inputnya tidak langsung seluruh lantai. Nah, ini yang berbeda sekali dengan FX yang gaya gempa. Contoh, kita mau mengevaluasi menganalisis diafragma pada lantai 2, maka hanya FPX lantai 2 yang kita inputkan ke dalam struktur. Nah, bisa strukturnya itu dipotong seperti ini. Jadi lantai atas kita delete, lantai bawah kita delete, terus kolomnya ini kita kasih tumpuan gitu ya. Atau bisa seperti ini. Nah, gini loh. Jadi pada lantai 2 FPX tetap, jadi gaya diafragma tetap per individual, tidak langsung per satu lantai, tapi modelnya bisa utuh gitu. Strukturnya tuh utuh, tidak dipotong. Kalau mau dipotong tadi di lantai 3 ke atas tuh di delete, lantai 1 di delete, tinggal lantai 2. Nah, kalau lantai 2 tetap diberi tumpuan gitu. Itu kalau mau satu persatu strukturnya. Tapi baik mau modelnya itu langsung secara keseluruhan maupun modelnya itu satu persatu, yang sama, yang jelas sama ini FPX-nya. Jadi FPX-nya harus per satu buah tingkat, bukan FPX langsung tinjauan seluruh tingkat input gitu. Jadi sebetulnya tidak enaknya ketika kita menganalisis diafragma ini harus di running sejumlah tingkat. Jadi kalau ada 10 tingkat ya 10 kali running gitu. Itu idealnya. Nah, kapan kita menggunakan model individual dan kapan kita menggunakan model yang overall structure gitu ya. Kita menggunakan model overall structure, jadi seluruh lantai, jika kita mengkombinasikan bebannya itu tidak hanya beban FPX gitu. Nah, ketika kita ingin menganalisis diafragma dengan kombinasi combo ke-6 kemarin, maka intinya kita harus using overall building model gitu. Jadi kalau misalnya kita ada beban-beban lainnya, maka lebih baik menggunakan overall building model. Nah, ini dia kolektor design force atau diafragma design force itu ada di maksimum antara FX dan FPX. Nah, ini nanti kita lihat ya. FX itu yang dari analisis dinamika struktur dari gaya gempa, FPX itu yang dari hasil perhitungan rumus 51 yang sudah dikalikan 1,25 gitu. Jadi kita lihat mana yang lebih besar antara yang diafragma atau yang gaya gempa gitu ya. Baik, seperti itu. Sudah punya gambaran jelas ya bagaimana cara menginputkannya. Pada prinsipnya itu adalah yang tadi, yang bagian kita harus menginputkan secara satu-satu seperti ini. Nah, ini seperti ini tadi ya. Jadi seperti ini. Mari kita praktekkan. Ambil contoh, kita sekarang mau menginput yang beban diafragma lantai 1 seperti ini. Maka kita ganti option dimension. Ini kita ganti sebentar, satuannya cm ya. Kita ganti dari 1 default gitu. Kita pergi ke lantai 1, elevasi lantai 1 seperti ini. Define dulu ya, define load pattern. Kita kasih nama FPX arah X gitu. Tipenya beban apa namanya ya? Ya tipenya order aja deh. Seperti ini. Kita
add. Yang arah Y juga, ini yang arah Y kita add seperti itu, klik OK. Kita pilih pada, ingat beban diafragma itu harus diinputkan one at a time, jadi satu pada satu waktu, jadi tidak langsung seluruhnya gitu. Nah, kita kasih assign frame load, area load, maaf. Tapi kali ini kita tidak menggunakan uniform to frame, tapi uniform saja gitu. Kita menggunakan fpx yang arah x, directionnya hati-hati, directionnya kita ke arah x, bukan ke arah gravity. Besarnya berapa? 1, berapa tadi? 1,87 ya. 1,87 kN per meter persegi. Apply. Klik OK. Gitu. Selanjutnya yang ke arah sumbu Y sama dipilih, kemudian assign area loads uniform, ganti jadi FPY, arahnya load directionnya ke arah sumbu Y, besarnya 1,87. Klik OK. Kemudian ya seperti itu.